Halo Proses, ketemu lagi dengan saya Charles Moody, Live is the Journey. Proses, kali ini saya ingin berbicara masalah tentang konten yang berbau sedekah. Oke, kita belajar banyak proses dari konten-konten youtuber lain, ya, yang kontennya berisi tentang sedekah atau memberikan sesuatu, ya, memberikan uang atau memberikan barang kepada orang lain, ya. Dan ini kadangkala menjadi bumerang, ya, menjadi bumerang. Kenapa? Kadang kita hidup ini harus ada inspirasi dari orang lain, harus ada contoh, harus ada sampel. Jadi kita akan tergugah hatinya jika kita melihat orang lain yang melakukan kebaikan. Kita akan tergugah hatinya. Jadi YouTuber jika memberikan konten yang berbau sedekah atau memberikan uang atau memberikan apa, oke, bagi saya pribadi itu tidak masalah. Tidak masalah 1, 2 atau 3 kali konten yang berbau berbagi sesama. Misalkan saya membagikan uang pada orang korban COVID, ya, korban PHK, misalnya sebesar 2 juta, ya. Saya rasa ini adalah perbuatan mulia Proses, dan saya senang sekali. Ini sebuah perbuatan yang menginspirasi banyak orang, ya. Tapi ada tapinya. Ketika konten sedekah ini menjadi sebuah konten dalam video YouTube, ini yang ada tarik ulur yang akan menjadi pro kontra. Jadi sepertinya begini Proses. Mari kita jujur pada diri sendiri. Contoh, saya dengan subscriber contohnya 1 juta. Oke, setiap video saya ditonton, setiap video saya yang tayang ditonton kurang lebih sekitar misalkan 1 juta orang. Oke, niat saya sekarang dalam dunia sedekah bahwa jika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihat. Dengan kata lain, kalau kita memberikan sedekah, maka jangan sampai ada orang yang lihat. Dengan kata lain adalah ikhlas. Tapi apa yang terjadi jika konten kita yang bersedekah kepada orang lain kemudian menjadikan sebuah konten, menjadikan sebuah bahan dari video kita untuk mengeruk, untuk menggali viewer, dan jadi saya seandainya memberikan uang 2 juta atau 3 juta sama orang lain, bagi saya tidak masalah. Kenapa? Dengan video ini yang saya tayangkan dalam dunia YouTube akan ditonton kurang lebih sekitar 1 juta atau bahkan lebih orang, dan akan mendapatkan penghasilan berpuluh-puluh juta. Jadi dengan gambaran seperti ini, jika sebuah konten sedekah dan dimanfaatkan seperti bisnis, maka ini namanya sudah lain Proses. Saya tidak tahu misalnya, oh saya kan niatnya ibadah Pak, saya niatnya sedekah, oke. Tapi kalau saya sarankan dari saya pribadi, kalau memang sedekah, ya sedekah saja, tidak perlu dijadikan konten. Biarlah Anda jadikan konten sedekah tersebut mungkin 1, 2, 3 video dengan tujuan untuk menginspirasi orang lain. Tapi kalau sudah sedekah ini menjadikan sebuah bisnis dalam YouTube untuk mengeruk viewer, kemudian untuk mengeruk subscriber, dan inilah yang jadi masalah besar. Proses mungkin sudah tahu, ya, dari YouTuber terkenal kita, ya, terkenal tanah air kita, yang kontennya berbagi sama orang lain tetapi mendapatkan kritik dari Majelis Ulama Indonesia. Kenapa? Karena konten berbagi sama orang itu menjadikan sebuah objek untuk menggali keuntungan, menggali pudi-pudi. Mungkin yang bersangkutan, oh saya kan ikhlas, saya berbagi, iya. Tapi ketika konten tersebut dimasukkan dalam YouTube dan akan mendapat keuntungan balik,
Ini sama saja, ini seperti kita memberikan barang, tapi untuk menarik keuntungan lebih banyak. Jadi ini sudah masuk dalam konten berbisnis, bukan konten sedekah lagi. Jadi proses video kali ini ingin menjadi sebuah renungan siapa saja bahwa perlu digarisbawahi bahwa silakan Anda membuat konten yang berbau berbagi sesama, berbagi sedekah atau apapun, tapi tolong jangan dijadikan konten secara tetap dalam YouTube Anda. Mungkin Anda ingin memberikan inspirasi buat orang lain, mungkin Anda memberikan konten berbagi atau mendirikan sebuah masjid, terserah. Ini tergugah hatinya biar orang lain juga meniru apa yang Anda lakukan. Tetapi ketika konten amal kebaikan Anda dijadikan sebuah bisnis dalam YouTube, ini yang jadi masalah. Jadi bagi YouTuber lainnya udah terlanjur kontennya berbagi terus, sepertinya wah baik hati, wah sepertinya berbagi sesama luar biasa. Tapi dibalik itu mendapat keuntungan yang besar dari YouTube. Jadi dalam tanda kutip konten tersebut sudah berbau bisnis. Jadi proses apapun konten Anda itu terserah Anda. Andalah yang membuatnya. Semua yang memegang kendali adalah Anda. Dalam video kali ini saya cuma memberikan gambaran bahwa silakan Anda membuat konten berbagi sesama. Silakan Anda membuat konten sedekah kepada orang lain. Silakan Anda memberikan konten yang menyenangkan orang lain di bulan Ramadan ini khususnya. Tapi ingat, ketika konten Anda ini menjadi tetap dan menjadi konten dalam YouTube Anda, konten ini akan berbau bisnis. Dan percayalah, konten tersebut akan banyak menarik pro dan kontra. Apalagi proses perlu tahu bahwa netizen adalah maha benar. Apapun komentar netizen adalah benar. Jadi sebelum mengakhiri video kali ini, saya ingin memberikan gambaran, saya memberikan masukan kepada siapapun, khususnya kepada diri saya sendiri, bahwa yuk kita berikan inspirasi kita dalam sebuah video, tapi janganlah konten yang berbagi sama menjadi konten buat Anda untuk menarik keuntungan. Terima kasih sudah melihat video saya. Semoga video ini menginspirasi buat orang lain, buat para YouTuber lainnya, bahwa ingat, ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihat. Apapun yang Anda lakukan buat kebaikan, tidak membutuhkan pujian banyak orang, tidak membutuhkan penghargaan orang, tapi kebaikan adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalasnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Dan tetap semangat dan tetap membuat konten yang menginspirasi.